Nah, halo Sobat Pintar, tahukah adik-adik semua, selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel, data juga bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Ada diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Oke, disimak video ini dari awal sampai akhir ya, agar tidak gagal paham. Nah, di papan tulis ini sudah terdapat data penjualan layang-layang di toko Makmur dari bulan Januari sampai bulan Mei 2020. Nah, namun data ini masih berbentuk tabel. Bagaimanakah caranya kita menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang? Oke, disimak ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat judul diagramnya. Kita buat judulnya, kita salin saja. Penjualan layang-layang di toko Makmur dari bulan Januari sampai Mei 2020. Kita tulis. Nah, kita telah selesai membuat judul diagramnya, yaitu penjualan layang-layang di toko Makmur dari bulan Januari sampai Mei 2020. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah membuat sumbu vertikal dan horizontal. Perhatikan. Nah, setelah membuat sumbu vertikal dan horizontal, kita membuat skala pada sumbu vertikal ini. Kita lihat banyak penjualannya. Nah, kita lihat angkanya paling besar adalah 600. Berarti kita hanya perlu membuat angka dari 0 sampai 600. Jarak yang kita buat harus sama besar. Nah, sekarang kita mulai membuat angka pada sumbu vertikalnya. Dimulai dari 0 sampai 600. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, dan 600. Sumbu vertikal yang kita buat ini menandakan banyak penjualan. Nah, kita tulis banyak penjualan di sini. Nah, untuk sumbu horizontal ini kita bikin bulan dari Januari hingga Mei. Nah, kita tulis Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, setelah kita selesai membuat frekuensi dan data yang kita amati, langkah terakhirnya adalah kita membuat, membuat batangnya. Bagaimana caranya? Pada bulan Januari, banyak penjualan layang-layang di toko Makmur adalah 250 buah. Lihat pada bulan Januari ini, kita tarik garis ke atas. Kita lihat banyak penjualannya adalah 250 buah. Berarti puncak dari batangnya adalah di angka 250. Nah, kita berarti di sini. Batang pada bulan Januari sudah selesai kita buat. Nah, di angka 250. Selanjutnya, pada bulan Februari 2020, kita lihat pada tabel. Jumlah penjualan layang-layangnya adalah 300. Berarti kita buat batangnya lagi seperti bulan Januari tadi, 300. Kita tarik garis ke atas. Nah, setelah bulan Februari, kita membuat batang pada bulan Maret. Nah, di sini datanya menunjukkan banyak penjualan adalah 600 buah. Berarti kita buat batangnya lagi sampai angka 600. Nah, setelah bulan Maret, tentunya bulan April. Nah, lihat di data di sini, bulan April menunjukkan penjualan 300 buah. Berarti kita tarik lagi garis dari sumbu horizontal. Tegak lurus ke atas. Dan kita juga tarik garis dari sumbu vertikal ya.
Nah, kita telah selesai membuat batang penjualan layang-layang pada bulan April. Selanjutnya pada bulan Mei yang menunjukkan angka 450 buah. Berarti sama seperti tadi, kita tarik garis dari sumbu horizontal. Kita tarik lagi garis dari sumbu vertikal. Nah, seperti ini. Kita telah selesai membuat batang penjualan layang-layang pada bulan Mei 2020 yang menunjukkan angka 450 buah. Nah, selanjutnya kita beri corak sedikit pada batangnya agar jelas terlihat. Misalnya diarsir seperti ini. Nah, kita telah selesai membuat diagram batang untuk penjualan layang-layang di toko Makmur dari bulan Januari sampai Mei 2020. Nah, selanjutnya kita akan belajar membaca diagramnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, untuk penjualan di Januari itu menunjukkan angka 250 buah. Selanjutnya pada bulan Februari, layang-layang yang terjual berjumlah 300 buah. Bulan Maret, 600 buah. Bulan April, 300 buah. Dan bulan Mei, 450 buah. Nah, dari diagram ini kita bisa membaca bahwa penjualan terbanyak layang-layang adalah pada bulan, ya betul, pada bulan Maret, karena menunjukkan angka tertinggi di 600 buah. Lalu penjualan paling sedikit itu pada bulan Januari 2020 yang hanya di angka 250 buah. Dan pada bulan Februari dan bulan April, jumlah layang-layang yang terjual di toko Makmur sama banyak, di angka 300 buah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam diagram batang itu harus memiliki yang pertama judul, yang kedua sumbu vertikal untuk frekuensi, dan sumbu horizontal untuk data yang diamati, bisa kategori, bisa waktu seperti ini. Nah, dan ada batang-batangnya dan juga skalanya. Nah, begitulah cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.